Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita masih disampaikan oleh Allah ke hari yang ke-21 ya. Yang nggak tahu nanti kita akan bertemu lagi atau tidak tahun depan dengan Ramadan ini. Hanya begini, harus kita sadari bahwa kita berpuasa ini kenapa sih? Kenapa sih kita harus berpuasa? Kalau mungkin jawabannya, oh karena itu perintah Allah. Apa harus kita melakukan perintah Allah itu? Yang harus kita sadari adalah kita ini hidup diciptakan oleh Allah, diberikan bekal untuk kita untuk hidup, untuk balik menurut versi Allah. Makanya Allah menurunkan petunjuk berupa Al-Quran. Tidak cukup hanya Al-Quran saja sebagai petunjuk, Allah juga menurunkan nabi-nabi yang membantu kita untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan kalau kita, nabi yang diturunkan untuk kita itu meninggalkan satu warisan lagi, pendamping dari Quran itu, yaitu hadis. Selain itu, yang diberikan juga oleh Allah kepada kita adalah akal. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah otak, di mana otak itu ada akal, ada rasio, ada pikiran, ada logika. Dan dalam beragama kita pun harus berlogika. Tidak hanya sekedar ikut-ikut saja, orang puasa kita ikut puasa, orang sholat kita ikut sholat. Kita harus menggunakan pikiran juga dalam beribadah. Dan kalau kita lakukan itu, kita beribadah dengan akal kita, dengan pikiran kita, insya Allah kita akan mantap dalam melakukannya. Karena betul-betul dengan alasan, bukan hanya dengan ikut-ikutan, dengan alasan yang masuk akal. Dan Allah dalam Al-Quran sangat menginginkan manusia untuk menggunakan akalnya dalam beribadah. Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah semua yang dilakukan oleh Allah itu adalah hal yang baik. Seorang penjaga mengatakan begini, orang yang tahu Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dia akan menghilangkan segala prasangka buruknya. Dan dia akan punya keyakinan bahwa semua yang dilakukan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Itu yang harus selalu ditanamkan kepada kita. Jangan pernah sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita kok disuruh ini, disuruh begitu, dilarang ini, dilarang itu. Apa Allah itu membatasi hidup kita? Apa Allah itu mengurangi gerak-gerik kita? Apa Allah itu menyusahkan kita? Itu harusnya kita hilangkan itu. Dengan asumsi tadi, dengan anggapan tadi bahwa semua yang dilakukan Allah itu adalah hal yang baik, ada hikmahnya. Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, otak kita yang belum nyampai ke sana. Dan kita percaya kepada Allah, saya kira kita tidak perlu membuktikan itu. Sama seperti kita percaya kepada kenyataan bahwa kita anak orang tua kita. Percaya bahwa anak-anak kita, bahwa anak-anak bapak sekalian itu adalah anak kita, anak-anak bapak. Nggak usah dibuktikan kan?
Kalau dibuktikan nanti bisa ramai, bisa ribut nanti. Oh, ayo kita buktikan, kita tes DNA, wah bisa ramai itu kan nanti. Ibu sama bapak nanti bisa berantem gitu kalau begitu. Tapi kita wujudkan bahwa memang kita bertuhan kepada Allah. Kita menuhankan Allah, kita berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bahwa kalau tadi dalam konteks tadi itu bahwa ini adalah anak kita, bahwa kita adalah anak dari orang tua kita. Bagaimana mewujudkannya kalau kepada Allah? Ya kita ikuti segala perintahnya. Kita jauhi segala larangannya. Nah, untuk itu supaya hidup kita baik dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita ikuti perintahnya. Salah satunya adalah puasa. Banyak sebetulnya kajian-kajian puasa dari sisi spiritual, dari sisi medis juga banyak. Cuma yang perlu kita pahami juga ini. Kita kan ini berpuasa mungkin sudah puluhan tahun ya. Mungkin ada yang udah 10 tahun, mungkin udah lebih kali kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin puasa. Cuma yang perlu kita tanya ke diri kita masing-masing, untuk apa berpuasa kita? Di samping mengikuti perintah Allah, apakah ada efeknya puasa itu untuk kita? Kalau Allah mengatakan dalam perintahnya itu supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu la'allakum tattaqun, begitu dalam kalimatnya. Bertakwa itu apa sih? Sebenarnya banyak kriteria-kriteria takwa di dalam Al-Quran, tapi yang paling ringkasnya adalah takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu. Nah, kalau saya mengilustrasikan, kita berpuasa ini sama seperti balap mobil, otomotif balap mobil. Dalam sebuah balap mobil itu kan biasanya mereka mobilnya itu melingkari suatu tempat gitu kan. Nah, pada saat tertentu dia berhenti pada satu tempat yang entah biasanya sering diganti roda, pit stop istilahnya. Nah, di situ dia berhenti sejenak, dia merefresh, memperbaiki, menyegarkan kembali kondisinya supaya bisa nanti melaju dengan lebih baik lagi. Atau yang lebih gampang mungkin ilustrasinya adalah kalau volley itu ada namanya time out. Betul ya? Ada time out di mana si pelatih misalnya minta berhenti sebentar, pemain-pemainnya disuruh kumpul, kemudian ada briefing, ada tambahan informasi atau lain sebagainya diberikan oleh pelatih. Kemudian setelah itu nanti mereka bertanding lagi. Nah, saya menggambarkannya kita puasa seperti itu. Kita hidup 9 bulan yang lalu, dari 11 bulan yang lalu, dari puasa tahun lalu sampai ke kemarin sebelum kita puasa, itu kita seolah-olah kita bertanding. Kita beraktivitas, kita bergerak, kita melakukan segala hal banyak. Kemudian Allah memberhentikan kita melakukan aktivitas yang mungkin tanpa kontrol kita itu di bulan puasa. Di bulan puasa kita, kalau kemarin sudah banyak diterangkan, kita banyak ada beberapa larangan, ada beberapa perintah yang bila kita lakukan itu akan meningkatkan derajat puasa kita. Kalau yang kemarin diterangkan oleh Ustaz Soha masalah tentang puasa orang awam, puasa orang luar biasa, dan ada yang lebih lagi super luar biasa, orang khawas itu juga. Nah, yang saya ingin coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, dengan sekian puluh tahun kita berpuasa, sudah berapa sih tingkat ketakwaan kita?
Sudah seberapa jauh kita menjadi orang bertakwa yang seperti diinginkan oleh Allah? Kalau kita berpuasa, kita dilarang melakukan hal-hal yang di luar bulan puasa dibolehkan. Ketika bulan puasa kita dilarang. Apalagi yang dilarang di luar bulan puasa, ya sudah pasti di bulan puasa pun dilarang. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, itu sudah salah satu bentuk dari ketakwaan kita. Di samping yang pasti melaksanakan yang diperintahkan. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini menghindari atau menahan diri dari berbuat hal yang dilarang oleh Allah, mematuhi larangan Allah, itu ganjarannya, kalau kita berbicara ganjaran, pahalanya itu lebih besar daripada kita melakukan perintahnya. Kalau perintah kita berpuasa, kita lakukan puasa terus. Sholat kita lakukan sholat terus. Kalau hal-hal berbakti kepada manusia, berbakti kepada orang tua, kita lakukan terus. Tapi kalau untuk menahan diri untuk melakukan yang dilarang, itu ternyata sulit sekali. Makanya kan ada siapa lagunya, siapa ya, yang dilarang tuh yang enak-enak. Nah, jadi godaannya besar itu untuk melakukan hal yang dilarang itu. Salah satunya yang dilarang, yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari, adalah ghibah. Ghibah itu kalau dalam bisa didefinisikan sebagai sebuah penyampaian informasi tentang seseorang, fakta tentang seseorang yang orang tersebut tidak ingin informasi itu diketahui oleh orang lain. Kalau sekarang malah bukan hanya dalam bentuk omongan, kalau sekarang dengan adanya teknologi ini sudah ada dalam bentuk medsos. Kita kadang-kadang bergunjing, kita menyampaikan informasi itu dengan WA, dengan Telegram, dengan YouTube, dengan sudah macam-macam lah. Itu juga salah satu bentuk ghibah. Nah, gimana teman-teman? Ini salah satu celah yang sangat mudah iblis menyampaikannya kepada kita. Kalau kita selalu ingat, ada dulu seorang yang sering melakukan maksiat itu datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya ingin ikut ajaran Engkau ya Rasulullah. Tapi saya ini seorang yang sangat suka sering melakukan maksiat. Ini gimana caranya? Rasulullah ketika itu mengatakan, gampang caranya. Jangan berbohong, jangan berdusta. Itu pernah dikatakan. Nah, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Nabi. Kemudian dia berpikir dalam hati, kok gampang ya meninggalkan maksiat, berbuat dosa, meninggalkan perbuatan dosa hanya dengan tidak berdusta. Tapi kemudian dia nggak pikir panjang, dia sudah terus melakukan kegiatan keseharian. Satu ketika dia akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah, dia kemudian teringat kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ini kalau saya lakukan dan kemudian Nabi nanti bertanya kepada saya, apa yang akan saya katakan? Kalau saya menutupi perbuatan buruk saya, berarti saya sudah berdusta kepada Rasulullah karena saya sudah berjanji. Tapi kalau saya lakukan, sudah pasti saya akan berdosa. Nah, dengan itu kemudian akhirnya dia selalu menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dia lakukan ketika sebelum berjanji kepada Rasulullah. Nah, begitu juga kita ketika berpuasa. Hendaknya kita selalu ingat ketika kita berpuasa, kita ini sedang berpuasa loh. Kalau kita melakukan ini dilarang oleh Allah. Kalau kita lakukan yang dilarang oleh Allah ini, berarti kita tidak jadi bertakwa, berkurang derajat takwa kita. Nanti ketika di lain waktu kita ingin melakukan lagi satu hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita ingat bahwa kita sedang berpuasa, kita hindari itu. Karena dengan kalau kita lakukan berarti mengurangi derajat takwa
tujuan Allah membuat kita, mewajibkan kita berpuasa. Makanya kalau kita selalu melakukan hal itu, selalu ingat dengan puasa kita ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dikatakan bahwa jin, iblis itu dibelenggu oleh Allah, terbelenggu. Kenapa? Dia tidak bisa masuk ke manusia. Kita kan selalu selama ini mengkambing hitamkan setan, iblis. Ini godaan setan, ini godaan iblis. Selalu begitu terus. Nah, tapi ketika puasa dikatakan bahwa mereka terbelenggu. Tapi kok kenyataannya, kalau ketika bulan puasa memang para iblis, para penggoda manusia itu terbelenggu, kok kejahatan masih banyak? Di situ maknanya bukan si iblis itu yang dibelenggu, tapi sikap kita lah yang membuat belenggu para iblis mengganggu itu. Kita sadar dengan puasa kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka ya para iblis itu mati kutu lah, bisa dikatakan begitu. Dia tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tidak bisa membisik-bisikkan kita sehingga membuat kita tergoda. Karena perlu diketahui, iblis, setan itu semuanya tidak bisa menyesatkan manusia. Tidak bisa, tidak mampu. Mereka hanya bisa menggoda. Godaan itu tergantung si manusianya, bisa tergoda atau tidak. Nah, bentengnya kalau di bulan puasa ini, ya puasa. Di bulan Ramadan ini puasa. Kalau kita puasa, ingat bahwa kita puasa, setiap akan melakukan segala hal yang dilarang, kita ingat kita sedang puasa, kita tidak lakukan, maka mati kutulah si iblis itu. Nah, makanya kalau sudah kita melakukan puasa itu selama puluhan tahun, harusnya kita punya menyadari ada peningkatan dalam ketakwaan kita. Kalau kemarin kita tidak tahu apa nih, kita sudah sampai apa nih takwa kita sudah bisa apa ke dalam keberagamaan kita. Ya, di bulan-bulan puasa ini kita tingkatkan, dan mudah-mudahan itu kita bisa juga lakukan ketika di hari-hari setelah bulan puasa ini. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita akan selalu mengingat puasa selama bulan Ramadan ini, bisa membiasakan diri kita untuk menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, dan mudah-mudahan itu bisa terjaga terus, meskipun mungkin Allah sadari itu akan terkikis, sampai kita nanti bertemu di bulan puasa yang akan datang, kita bersih-bersih kembali dengan segala amal buruk kita. Itu saja yang bisa saya bagi.